teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar bersama lagi ya. Teman-teman semua pasti sudah tahu kan apa yang terjadi ketika hujan deras terus-menerus terjadi di suatu daerah. Apa ya? Yap, benar. Kemungkinan akan terjadi banjir. Teman-teman semua pasti sudah sering bukan mendengar kata banjir? Nah, hari ini kita akan belajar tentang banjir. Jadi, apa sih itu banjir? Banjir merupakan peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Bagaimana banjir dapat terjadi? Banjir dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, 1. Karena hujan yang terus-menerus. Hujan yang terjadi terus-menerus, terutama pada musim penghujan, dapat menyebabkan terjadinya banjir apabila sungai tidak lagi mampu menampung air. Yang kedua, karena membuang sampah yang sembarangan. Teman-teman tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Membuang sampah yang tidak pada tempatnya dapat menyebabkan terjadinya banjir karena sungai tidak mampu menampung aliran air hujan akibat sampah yang menumpuk. Yang ketiga, kurangnya daerah resapan air. Apa itu daerah resapan air? Daerah resapan air merupakan suatu daerah yang menjadi tempat masuknya air hujan ke lapisan tanah. Air hujan tersebut dapat ditahan dan dibendung oleh tanaman dan pohon-pohon, sehingga air tidak menggenangi daratan. Lalu, penebangan pohon dan tidak dilakukan penanaman kembali. Penebangan hutan dapat menyebabkan hutan menjadi gundul, sehingga daerah resapan air berkurang karena pohon semakin sedikit. Nah, dari penjelasan tersebut, teman-teman bisa tahu ya bahwa pohon menjadi hal yang penting dalam mencegah banjir. Sekarang, bagaimana cara yang dapat kita lakukan agar tidak terjadi banjir? Cara ini dapat kita sebut dengan cara pencegahan terhadap banjir. Kita dapat melakukan menanam pohon, membersihkan sampah yang ada di sungai atau ada di selokan, dan juga membuang sampah pada tempatnya. Kita juga harus mengenal yang namanya 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Apa itu 3R? Yaitu mengurangi, menggunakan kembali, dan juga mengolah sampah kembali. Nah, sebelum banjir itu terjadi, kita harus tahu beberapa hal penting. Apa saja yang perlu kita tahu? Yang pertama, kita harus tahu tanda-tanda terjadinya banjir. Kemudian, kita juga tahu tempat di sekolah yang sering terendam banjir. Kita juga perlu tahu sistem peringatan dini yang ada di sekolah kita. Dan tahu titik kumpul kemana kita harus berkumpul saat terjadi banjir. Dan juga kita harus menyimpan surat-surat penting atau buku pelajaran di dalam plastik atau tempat yang tidak terkena banjir. Lalu, saat banjir sudah terjadi, apa yang harus kita lakukan? Kira-kira apa ya? Saat banjir terjadi, kita bisa mengaktifkan tanda peringatan dini terjadi banjir. Kita juga harus mematikan listrik yang ada di sekolah. Dan kita harus berpindah ke tempat aman sesuai arahan Bapak Ibu Guru kita. Kemudian, kita juga tidak boleh berjalan di pinggiran saluran air.
Lalu, minta kepada Bapak Ibu Guru untuk melakukan absensi kepada teman-teman kita. Dan minta kepada Bapak Ibu Guru untuk segera mengambil perobatan ketika ada yang terluka karena banjir. Dan juga segera minta bantuan kepada petugas yang berwenang ketika banjir semakin meninggi. Selanjutnya, ketika banjir sudah surut, apa yang dapat kita lakukan? Yang pertama, jangan langsung masuk ke ruangan kelas. Kemudian, periksa lingkungan sekolah dan kelas tentang adanya kemungkinan bangunan roboh dan juga hewan seperti ular dan kabel listrik. Kita juga harus selalu menggunakan alas kaki kemanapun kita pergi. Dan bergotong royong membersihkan sekolah dari limbah banjir ataupun lumpur. Dan terakhir, menyiapkan sumber air bersih untuk menghindari diare. Nah, teman-teman, itu tadi hal-hal yang harus teman-teman ketahui tentang banjir. Ingat ya, jangan panik dan ikuti petunjuk dari Bapak dan Ibu Guru. Terima kasih.